biasa aktivitas setiap hari ini ke DPR, apalagi tren nih lagi rame-ramenya demo mahasiswa, tapi namanya kerja tetap luar biasa karena kita bekerja untuk rakyat. Itu udah saya pikirkan ya untuk memberikan ucapan kepada seorang presiden YouTuber Kang Deddy Mulyadi dengan usianya udah mencapai 51, karena saya juga tahu bagaimana pengalaman hidup beliau ya. Mungkin di usia 25 tahun dia udah tahu politik. Jadi kalau kita memberi apresiasi ke beliau atau memberi support ke beliau dengan usianya yang ke-51 ini, hukumnya wajib. Karena kita banyak belajar dari bagaimana beliau bergaya politik, bagaimana dia dekat dengan rakyat, bagaimana dia memberi edukasi spirit kepada orang-orang kecil, yang orang-orang kecil tidak merasa jauh, walaupun beliau pernah seorang jadi bupati, anggota DPR, dan dia lagi sekarang anggota DPR RI. Jadi wajib saya menyampaikan untuk KDM hari ini, barakallah fi umrik yang ke-51 dengan usia yang betul-betul diperlukan oleh rakyat, usia yang energik untuk membela rakyat. Semoga diberi panjang umur, murah rezeki, dan hidup yang penuh keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semangat YouTubernya sampai kapanpun, jangan pantang surut ya. Maju terus, pantang mundur. Karena saya merasakan untuk menjadi seorang YouTuber kadang-kadang ada bad mood, tapi seorang KDM itu kelihatan tidak ada tanda-tanda untuk bad mood. Makanya ilmu KDM itu bagi dong, supaya kami juga YouTuber yang tujuannya untuk membela rakyat, bermanfaat untuk rakyat, kami harus semangat juga. Amin. KDM emang top. Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat mudah. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam dapat informasi dari masyarakat warga Desa Pondok Meja dengan kemacetan di Pals 14 yang katanya 12 kilo antrian kemacetan.
Jadi kita langsung menelpon di pihak BPJN untuk menanyakan langsung Dan melihat kondisi. kondisi kenapa kok bisa macet total, apalagi menghadapi arus mudik Lebaran. Pada pertengahan Ramadan aja udah macet total seperti ini, apalagi di saat Lebaran mau tiba. dekat-dekat Lebaran. Ini kita harus tahu apa sebenarnya masalahnya, dan masyarakat harus tahu juga karena ini akses jalan nasional. Coba kita lihat ini kondisi sekarang juga dalam keadaan kita menuju ke 14 ini juga udah antrian ini. Udah mulai ya. Iya ya. Wow. Cek Pak ya. Coba kita Pak. Kita udah kontak langsung ke salah satu PPK dari BPJN untuk menanyakan langsung. Oh gitu. Ya, ini kita lihat. Ya. Berapa ini Pak informasinya? Udah dari panjangnya dari malam tadi, dari sore kemarin. Ya. Ini kalau hitung-hitung udah hampir. Warga Bapak. Warga, oke. Ini lebih kencang jalan kaki daripada pakai mobil, ya. Lebih duluan kita nyampe. Ya, penanganannya, masalah penanganan jalannya, dengan kemudian kadang-kadang berdampingan dengan akses jadwal mobilisasi batu bara. Pengaruh juga ya. Iya, jadi ini bersamaan. Jadi satu sisi harus di stop dalam perbaikan, yang satu sisi batu bara juga. Mobilisasi batu bara itu yang malam tadi itu yang membuat macetnya sangat maksimal. Itu berdasarkan pengaduan masyarakat. Panjang ini Pak. Ya. Ini macetnya dari jam berapa malam tadi? Dari pagi, Pak. Dari pagi, kalau pagi tadi dari pagi, Pak. Dari pagi kapan, jam berapa kemarin? Oh, kalau dari sore kemarin sudah. Mulai dari sore kemarin. Dari sore kemarin jam berapa? Enggak, siang kalau kemarin, Pak. Siang dari jam setengah 12 Setengah 12 sampai jam 12 lewat malam. Jam setengah 12 Setengah 12 siang sampai jam 12 sampai jam 12 setengah malam. 12 setengah malam. Ya. Hari ini dari jam 8 sampai sekarang. Pagi ini dari jam 8 sampai sekarang. Ya. Menurut abang kenapa? Itu karena drainase air. Oh, karena drainase. Ya, jalan jadi dari mana tuh melimpah ke jalan, jadi jalan tuh rusak. Oh gitu ya. Ya. Drainase. Yang kedua ada apa lagi yang penyebab macetan? Atau ada perbaikan? Ada perbaikan juga ya. Ada perbaikan jalan juga. Dengan mobil batu bara juga ada enggak? Sebenarnya mengganggu juga batu bara. Jadi ada 3 penyebab. Ya. Yang pertama kena drainase Drainase itu melimpah.
Yang kedua gara-gara perbaikan jalan. Yang ketiga 200 mobilisasi angkutan batubara. Iyalah. Ya, makasih ya informasinya. Saya mau nengok di titik perbaikan di sini di mana? Hah? Apa di mana yang perbaikan sini lagi? Kilometer 14. Ini berapa jauh nih? Kita 2 kilo lah. Wah, 2 kilo. Ya. Yalah, ya. Ya. Makasih ya. Siap, komandan. Yalah. Wah, gimana? Ya. Saya yang Allah san. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Mana? Ya, ya. Mana itu ya? Hoi. Macet terus, Pak. Gimana nih? Dari kapan mulai ini? Wah, dari berapa? Hah? Ini masang apa ya? Ya, iya. Masang. Iya. Nah. Lembur dari jam berapa lembur? Dari kemarin sampai malam, sampai pagi, sampai ini pagi lagi. Nggak ada tidur? Ya tidur gantian Pak. Gantian ya? Ya. Ya. Ya karena kita kan kalau ada mobil misalnya yang nyangkut baru kita dorong kan. Oh gitu. Kalau ada mobil nyangkut langsung kita dorong Ya, supaya ya supaya biar lancar gitu. lancar ya. Oh. Iyalah. Ya, ya. Jaga kesehatan ya. Oke. Oke, semangat. Ya, siap Pak. Ayolah, Akbar. Kenapa? Jatuh, Pak. Hah? Jatuh, Pak. Jatuh di mana? Di sini, Pak. Hah? Kemarin di sini. Wah, ini memang untuk sampai jatuh ngurus. Kenapa jatuh? Ya, sampai pagi kami semalam, Pak. Udah lelah. Ya. Ini, Pak. Ah. Jadi Ini Pak Kasat, Pak. ya, Pak Kasat. Muaryambi ya? Ya. Oh, siap. Kasat Lantas sama Ah, Kapolsek sangat mendukung, Pak. iya. Jadi inilah Pak PPK ya dari BPJN. Iya, Pak. Coba kita ya sampaikanlah kepada masyarakat memang kondisi tidak salah saya dari siang kemarin Nak, Iya, Pak. sampai malam ya Iya, Pak. terjadi macet total sekitar hampir 12-an kilo ya. Oh, iya. Ya, saya dapat laporan ya kata 12 kilo. Kira-kira masalahnya apa sih? Ini kemarin kita mulai dari pagi sebenarnya, Pak. Ya. Potong bahunya dulu. Ya ya. Baru siangnya kita potong badan jalan. Ah, Setelah kita lakukan penggalian, permasalahan pertama itu ada utilitas kemarin. ada utilitas apa PLN atau apa? Saya nanti saya detailkan. Ah, Ada utilitas, kemudian karena adanya utilitas kita sempat berhenti sebentar. Iya. Kita koordinasi dan sudah turun, sudah dipindah, sudah digeser lah. Sudah Iya. kita temukan permasalahannya. permasalahannya dan pemecah masalahnya. Nah. Sudah digeser ke sebelah sana. Ah, Kemudian pada saat kita mau penutupan ada hujan, Pak. waktu penutupan Hujan. Hujan. Sehingga Penutupan kalian tuh ya. penutupan kalian. Hari hujan. Ada Habis itu- hujan yang sehingga jalan mulai bonyok, Pak. Oh, jalan mulai bonyok. mulai macet.
Jadi agregat kita yang untuk penutupan itu kita pakai ke timbunan. Jalan untuk penimbunan. Penimbunan. Oh gitu. Nah, itulah yang sampai dengan sekarang, sampai pagi kita upayakan untuk tutup terus. Iya. Nah, jadi rencana kita memang hari ini mau mendatangkan lagi agregat, lagi di jalan Pak. Iya, lagi mobilisasi. Kemungkinan kalau memang tetap begini kita tetap tutup pakai plat dulu Pak. Oh, pakai plat. Pakai plat baja sebenarnya. Untuk Untuk sementara Pak. Untuk sementara. Ya? Apabila masih macet begini kita tutup sementara dulu Pak. Oh gitu ya. Ya. Tapi plat bajanya lagi dimobilisasi juga ke sini. Ya Pak. Tapi kalau memang bisa kita agregat langsung, kita bisa fungsionalkan, kita tutup dulu, ya kita lakukan gitu Pak. Mana yang lebih baik gitu Pak. Ya masih ada dua alternatif ya. Ada dua alternatif. Yang jelas supaya arus mudik ini lancar itu dulu ya. Iya Pak. Ini Pak Kasat yang udah standby dari kapan Pak? Pak Kasat Lantas? Saya dari kemarin Pak. Dari kemarin dan juga bersama anggota. Kemarin dapat informasi bahwasannya di sini ada pekerjaan. Iya. Langsung kita menerjunkan personil Pak, karena kita tahu ini kan jalan nasional. Jadi takutnya titik macet. Nah, yang kita khawatirkan ternyata jadi kenyataan Pak. Selain pekerjaan jalan juga itu di beberapa titik tadi ada kendaraan yang patah as. Oh gitu. Ya, selain di sini pekerjaan jalan di kilometer 16 Pak. Ini kan 14 nih. Iya. Di kilometer 16 itu ada patah as. Jadi kita memfloat anggota di sini. Selain di sini ada 3 titik Pak. Oh, ada titik. Ada 3 titik supaya untuk monitoring kendaraan tidak merebut ini. Apa namanya? Jalan ini arah. Jalan beda arah gitu. Nah, jadi mencuri supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan. Oh gitu ya. Ya, dan juga kita udah koordinasi dengan PJR di batas Sumsel ada PJR. Nah, beliau sangat mendukung untuk menginformasikan dan mengatur arus lalin yang ada di PAL 32, PAL 17 seperti itu. Ya. Ini Pak Kasat Lantas sudah memang all out ya. Kasat Lantas Muara Jambi, Kapolsek Mestong ya. Betul membantu saya Pak. Ya, terbantu ya dalam rangka perbaikan jalan ini. Nah, cuman kalau nengok potensi sekarang ini, kira-kira untuk arus mudik Lebaran nih kayak kita kan ya ini kan posisi belum arus mudik kan, tapi nanti bagaimana nih Pak Kasat? Gini Pak. Kalau ini untuk mengantisipasi, sedangkan perbaikan jalan terus nih, ya kan? Perbaikan harus jalan terus. Gimana nih Pak? Tadi Bang Ferry udah menyampaikan bahwasannya ini kan sampai tanggal berapa Bang tadi? Tanggal 15 clear. Clearkan. Jadi kita upayakan clear. Jadi tanggal 15 ini Pak. Oh, tanggal 15 ini harus clear. Clear ya. Bagaimana? Jadi mudah-mudahan arus lalin masalah arus mudik itu lancar, mudah-mudahan lancar karena makanya kita harus tahu dulu titik-titik yang mana yang crowded gitu. Nah, makanya Bang Ferry menyampaikan bahwasannya di sini tanggal 15 bagus tuh karena masih ada waktu kan untuk memperbaiki. Makanya itu saya ya selaku pimpinan komisi 3 DPR kan, karena ini pengaduannya tiba dari dapil saya, makanya saya turun hari ini. Tapi alhamdulillah ketemu dengan PPK, ketemu dengan Pak Kasat Lantas, artinya masyarakat tahu betul penyebab ini kemacetan total nih, kan gitu kan? Dengan ada pekerjaan yang pekerjaannya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan besok dampaknya lebih parah lagi kan? Ini kita lakukan box ini box pengendalian air Pak yang selama ini bolak-balik rusak Pak. Yang rusak dan menyebabkan banjir. Kan selama ini kan ini yang viral tuh Pak. Viral saja. Rusak bolak-balik jalannya. Bolak-balik. Kita kendalikan airnya Pak. Airnya juga dikendalikan dulu. Ganti box. Yang ini yang box yang berapa tuh ukurannya tuh? Ini 1,2 kali 1,3. Oh, 1,2 kali 1,3. Caranya secara arus airnya lancar lah ya dengan kapasitas. Melancarkan arus. Iya. Kalau kemarin terlalu kecil ya? Di sini Pak ada satu. Jadi ada 2 Pak. Di sini existing nanti kita bersihkan. Kemudian di situ kita tambah. Oh, berarti kan menambah volume ya? Ya, pengendalian airnya. Iya. Ya, artinya udah dengan rencana matang lah ya. Siap. Ya, mana tuh ya kita lihat mana yang menjadi masalah. Kenalkan sama saya Pak Kasat. Siap. Baru kenal ya? Sebelumnya di Sorlangun saya Pak. Kasat Lantas. Ya. Ya. Jadi inilah yang ini udah selesai nih. Iya Pak. Yang ini udah ditimbun ya. Ini udah masuk. Aneh yakin. Aneh deh.
sementara dulu Pak. Hah? Kita tutup sementara dulu ini. Apanya? Yang bisa dilewati dulu. Iya. Harusnya kan ini belum selesai nih kan? Loh, ini kita tutup sementara dulu. Tutup sementara dulu supaya dua arus nih. Main dulu. Gitu lah. Bongkar lagi Pak ke sana. Hah? Nanti setelah arus kemacetan selesai, Ya. kita bongkar lagi untuk Bongkar nambah lagi kan? Iya Pak. Ini berapa sampai mana? Sampai sini? Begitu Pak. Oh gitu loh. Ini Pakai ini, ke Nak. sana ya. Alhamdulillah saya siang ini bersama Pak Kasat Lantas Kabupaten Muara Jambi ya. Iya, Pak. Dan bersama PPK, BPJN yang memang mereka yang menangani kerusakan jalan ini, perbaikan yang penyebabnya tadi saya bincang-bincang itu ada dua. Pertama sekali adalah masalah perbaikan box ya, box cover ya. Iya. Nah, box cover ini yang menjadi kendala dalam arus lalu lintas. Nah, yang kemudian yang kedua bagaimana ada berapa titik ya kan? Ada 2 titik. Ada 2 titik Kendaraan yang patah as. kendaraan yang ada patah as. Tapi dengan kehadiran Pak Kasat Lantas ini mudah-mudahan ditargetkan nanti sampai jam berapa nih harus Hari ini sore ini lah Pak. sore ini insya Allah Udah clear, Pak. dengan cara tadi ini sebenarnya belum harusnya belum ditimbun nih kan. Iya Pak. Nah, tapi karena untuk mengatur ini harus lancar, insya kita timbun dulu. ditimbun dulu. Ya mungkin itulah yang bisa kita sampaikan supaya masyarakat jangan ada miskomunikasi bahwa di pihak Lantas maksimal, di pihak BPJN juga maksimal untuk supaya arus mudik ini lancar dan ditargetkan di tanggal 15 ya. Ya, tanggal 15 ya. Kita upayakan Pak. Kita upayakan mudah-mudahan ini bisa terselesaikan. Karena kita menghadapi Lebaran itu yang paling fatal ya. Sekarang aja udah ya artinya di sini ada tanda-tanda ya kan. Nah, kemudian Pak Kasat Lantas masalah mobil batubara juga berdampak enggak Pak Bata? Berdampak Pak. Yang seharusnya belum jam operasional karena terjadi titik macet Pak. Jadi mereka banyak yang berhenti di tengah jalan. Tapi kita untuk mengadakan upaya supaya tidak macet, kita menghimbau juga Pak supaya untuk berhenti di kantong-kantong parkir seperti rumah makan, seperti apa. Oh gitu. Ya. Jadi untuk khusus mobil ya, armada angkutan batubara dihimbau ya Pak ya, dihimbau. supaya di dalam kondisi macet ini dia harus memarkir di tempat-tempat kantong parkir ya. Ya, karena sesuai dengan jam operasional ya. Karena dia udah diatur jam operasionalnya. Mudah-mudahan ini didengar oleh pengemudi ya, truk batubara untuk supaya disiplin lah. Karena kita saling pengertian lah ya. Iya, Pak. Nah, ini yang diatur oleh Lantas Kabupaten Muara Jambi. Karena apapun yang diinginkan rakyat ya pengen lancar, arus mudik lancar, ekonomi juga lancar. Iya, Pak. Karena kepenyataan ini menganggap ekonomi juga akan bisa tidak lancar gitu loh. Jadi kita menghimbau dengan kejadian ini pihak BPJN juga pihak Lantas, kami juga selaku anggota DPR mohon maaf lah kepada masyarakat, seluruh masyarakat untuk sangat mengerti. Tapi kita niat tidak ada seperti ini, ingin melancarkan seluruh akses jalan yang ada di Provinsi Jambi. Inilah niat kita bersama. Ada tambahan Pak Kasat? Ayo. Tambahan saya keselamatan itu sebagai kebutuhan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muara Jambi, pada saat ini ada pekerjaan, mohon maaf apabila perjalanannya terganggu, tapi kita bersama tim BPJN berupaya maksimal untuk memperlancar jalan di PAL 14 ini. Terima kasih. Terima kasih. Sukses, BPJN juga sukses. Walaupun patah tangannya masih sukses ya.